Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianisi Suganda. Dalam 5 menit ke depan saya akan menjelaskan sedikit banyaknya pengetahuan saya tentang etika berbicara yang baik menurut Islam. Hablum minannas atau hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya tidak terlepas dari yang namanya komunikasi verbal atau berbicara satu dengan yang lainnya. Karena itu merupakan satu bentuk kebutuhan saat berinteraksi dengan sesama manusia. Selain itu juga, komunikasi juga digunakan untuk bertukar informasi. Nah, sebagai umat muslim, ketika berbicara dengan orang lain juga harus memperhatikan etikanya. Jangan sampai saat berbicara membuat orang lain tersinggung, sakit hati, atau bahkan sampai terjadi perkelahian. Berikut ini saya akan menjelaskan 6 etika berbicara yang baik dan benar dilihat dari sudut pandang keislaman. Untuk yang pertama itu saat berbicara, bicaralah yang baik dan jangan berdusta ataupun juga berbohong. Berbicara adalah pemberian nikmat Allah SWT yang harus kita syukuri. Untuk itu berbicaralah mengenai hal-hal yang baik dan jangan juga berbohong. Berbicara yang baik merupakan suatu bentuk sikap syukur atas nikmat kita yang telah diberikan Allah SWT kepada hambanya. Saat berbicara, harus dipikirkan matang-matang, jangan asal bicara. Saat apa yang dibicarakan membuat orang lain sakit hati, bisa saja loh, hal itu bisa mendatangkan dosa yang bisa mengantarkan kita ke api neraka. Untuk etika yang kedua itu melihat wajah lawan bicara. Hal ini akan membuat lawan bicara merasa lebih dihargai dan juga dihormati. Sebaiknya ketika kita melihat wajah lawan bicara kita, lihatnya dengan sewajarnya saja ya. Jangan sampai membuat lawan bicara seolah-olah terganggu dengan cara kita melihat wajahnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang ketiga. Etika yang ketiga merupakan menunjukkan sikap antusias saat berbicara. Selain melihat wajah lawan bicara, menunjukkan sikap antusias itu juga perlu untuk dilakukan sebagai bentuk menghargai apa yang mereka bicarakan, walaupun mungkin saja apa yang mereka bicarakan sudah pernah kita dengar sebelumnya. Etika yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kita sering banget kan melihat orang yang suka memotong pembicaraan orang lain. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain itu adalah orang yang sangat tidak sopan dan egois loh. Selain itu, memotong pembicaraan orang lain juga dapat menghilangkan informasi yang akan disampaikan. Hal ini bisa mengundang kesalahpahaman. Untuk itu, sebaiknya tunggu lawan bicara selesai menyampaikan apa yang akan mereka sampaikan. Setelah itu, barulah kita tanggapi jika perlu untuk ditanggapi. Untuk etika yang kelima, berusaha untuk menghindari perdebatan. Dalam berbicara, seringkali terjadi perdebatan yang kadangkala bisa memicu timbulnya rasa sakit hati satu dengan yang lainnya. Untuk itulah, hindari perdebatan untuk menciptakan perdamaian antar sesama manusia. Sebaiknya, ketika terjadi perbedaan pendapat, selesaikanlah dengan cara bermusyawarah dan berbicaralah dengan hati-hati agar perdebatan tidak akan terjadi. Selain untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia, menghindari berdebat juga akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak. Dan etika yang terakhir yaitu yang keenam, hindari untuk berbuat ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Mungkin bagi sebagian orang ghibah sudah tidak asing lagi. Terkadang tanpa kita sadari arah pembicaraan yang dilakukan mengarah pada perbuatan ghibah. Memang benar, jika direnungkan bahwa salah satu penyumbang dosa terbesar adalah dari lisan kita masing-masing loh. Untuk itu marilah kita menghindari ghibah. Itu tadi 6 diantaranya etika dalam berbicara yang baik dan benar dilihat dari segi keislaman. Mulutmu adalah pedangmu, jadi gunakanlah untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Karena sejatinya yang bisa mengendalikan lisanmu adalah dirimu sendiri. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki cara berbicara dengan menggunakan etika yang 6 tadi.
Saya Afianingsih Suganda, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.